Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amari selaku fasilitator PGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kami dari kelompok 2, ada Bapak Sunarto, ada Ibu Ristia Kusnawati, dan Ibu Susi Indriati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini dengan limpahan kenikmatannya kita bisa bertemu dalam ruang kolaborasi coaching model Tirta sesi praktik. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami akan menyampaikan beberapa kasus tentang permasalahan, dan nanti kami akan menyelesaikan dengan coaching model Tirta. Langsung saja untuk kasus yang pertama, ini kita bagi, nanti yang sebagai coach-nya adalah Ibu Susi Indriati, dan sebagai coach-nya adalah Ibu Ristia Krisnawati, dan sebagai pengamatnya adalah saya sendiri dan Bapak Sunarto. Untuk selanjutnya langsung kita masuk ke kasus yang pertama, akan kami bacakan terlebih dahulu. Mohon untuk disimak. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Demikian adalah permasalahan atau kasus pertama dalam coaching ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Susi Indriati dan Ibu Ristia Krisnawati. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Maksum. Langsung saja kita akan mencoba untuk dramanya. Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang Mbak Rina. Ada yang bisa saya bantu Mbak Rina? Begini Ibu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Ibu. Loh, kenapa nggak bisa ikut Mbak Rina? Saya masih belum percaya diri Bu. Belum pedenya kenapa? Coba ceritakan pada saya. Begini Bu, sewaktu saya SD dulu, saya pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut Bu, tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Lah itu kan dulu toh sayang. Sekarang Mbak coba diikut lagi, siapa tahu sekarang menang. Bukankah kegagalan itu awal dari kesuksesan toh sayang? Ibu tahu potensimu loh Mbak Rina. Kamu sendiri pasti juga tahu kekuatanmu toh. Coba sebutkan apa saja kekuatan yang ada dalam dirimu. Pasti kamu mengetahui kan? Kalau menurut saya fasih dalam berbahasa Inggris, Bu. Nah, selain itu apalagi kelebihanmu? Iya, Bu. Saya juga bisa merancang pidato informatif. Nah, tepat sekali Mbak Rina. Ibu mengetahui hal itu loh. Terus menurutmu kira-kira syarat berpidato yang baik itu apa Mbak Rina? Iya. Setahu saya, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi. Antara si pembaca topik yang dibaca dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar, Bu. Nah, betul sekali. Nah, di antara syarat itu mana yang belum kamu kuasai? Coba, yang mana yang belum kamu kuasai betul?
Menurut saya, yang belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya, Bu. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato. Hmm, Mbak pinter loh. Mbak, kalau begitu kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya dirimu itu, Mbak? Coba, langkah apa kira-kira? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar, Bu. Bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, Selain itu, sehingga pesan dalam pidato saya nah, tersampaikan ke audien. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri. nah bagus Mbak Rina. Kembalikan rasa percaya dirimu dengan lebih banyak belajar tentang bagaimana berpidato yang baik. Ibu yakin kamu pasti bisa kok, Mbak. Kamu punya kekuatan dan kelebihan loh. Oh iya, setiap perlombaan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Prioritas utama kita. Ini yang bagus. Semangat ikut ya, Mbak Rina ya. Baik, Ibu. Ibu Insya mendukung Allah loh. saya akan ikut. Ya. Saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten Nah, mewakili hebat, sekolah pinter. kami. Saya selalu mendoakan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, semangat ya Mbak Rina ya. Iya, Siap. sama-sama nak. Terima kasih. Oke, kembali ke kelas. Terima kasih Bu Susi, Bu Ristia. Selanjutnya ini kami selaku pengamat coach. Secara umum tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik. Coaching model Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah tercakup semua di dalam coaching tadi. Tujuannya sudah jelas, identifikasi dalam menggali potensi yang ada di anak tersebut sudah ada, rencana aksinya juga sudah baik, dan pada akhirnya tanggung jawab anak tersebut yang tadinya tidak mau berpidato lomba sekarang sudah ikut dari kesadaran sendirinya. Ini saya rasa sudah bagus untuk kasus yang pertama, khususnya untuk coachnya, karena sudah melaksanakan model Tirta secara lengkap. Demikian dari pengamatan kami. Untuk selanjutnya dari pengamatan selanjutnya dari Bapak Sunarto. Semoga Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya bahwa praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Ristia dan Bu Susi ini sangat bagus. Terutama tentang menyiapkan instrumen pertanyaan untuk membantu anak yang percaya dirinya kurang, itu memancing untuk mengungkapkan seluruh potensi pada dirinya itu menjadi tumbuh kembali. Nah ini untuk menyusun pertanyaan inilah yang menjadi kelebihannya. Saya salut karena ini pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk menyelesaikan masalah, bahwa seluruh masalah itu nanti bukan diberi solusi tapi diberi langkah untuk dengan pertanyaan itu memancing si anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kekuatan, kemampuan, potensi yang ada pada dirinya. Ini saya kira bagus, sesuai dengan alur RK yang sudah sistematis. Saya setuju dengan ini. Saya kira cukup Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini untuk kasus yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini
Bapak Ibu yang dihormati, untuk selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini kita gantian peran. Untuk kasusnya adalah Ibu Ristia Krisnawati dan untuk kasusnya adalah Ibu Susi Ibriyati. Dan sebagai pengamatnya adalah yang pertama Bapak Sunarto dan yang kedua adalah saya sendiri. Demikian Bapak Ibu pembagian peran untuk kasus yang kedua ini. Terus selanjutnya saya bacakan dulu untuk kasus yang kedua. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Demikian untuk kasus yang kedua. Silakan Bu Ristia dan Bu Susi. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan memperagakan kasus yang kedua. Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar? Bantu Ibu untuk membawakan hasil pengerjaan teman-teman kalian ya. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf, saya mengantar buku tugas teman-teman, Bu. Nah, sini. Coba taruh bukunya di atas meja Ibu ya. Iya, Bu. Saya taruh sebelah sini ya, Bu. Iya, terima kasih ya, Nak ya. Sama-sama, Bu. Bu, boleh nggak saya duduk di sini sebentar? Boleh, silahkan. Maaf, Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar nggak, Bu? Ada sesuatu yang mau saya ceritakan pada Ibu. Tentu boleh sekali. Sini. Ayo, sini. Mau cerita apa? Ayo sini, duduk dekat Ibu, ayo. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini saya kok merasa kurang fokus belajar ya, Bu. Apalagi kalau belajar matematika, Bu. Karena saya merasa ibu guru matematika itu sering menyindir saya, Bu, kalau di kelas. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu sampai bisa berpikir seperti itu? Begini, Bu. Kalau di kelas, ibu guru matematika itu selalu bilang, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman dan mengerjakan soal-soal. Kalau nggak ikut les ya rugi. Begitu, Bu, bilangnya sambil melirik ke saya. Saya kan jadi malu, Bu. Lalu bagaimana pendapatmu, Nak? Ya, benar sih, Bu. Sebenarnya saya juga pengen ikut les itu, tapi Terus, kenapa kamu nggak datang di les matematika itu kalau kamu tahu itu benar? karena saya merasa ibu guru matematika itu tidak suka sama saya, Bu. Saya diberi nilai jelek terus loh, Bu. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa coba? Di sini saya ingin bertanya pada Ibu, bagaimana caranya supaya bu guru matematika itu tidak menyindir saya dan memberi saya nilai yang baik gitu, Bu. Bagaimana, Bu, caranya? Begitu. Coba kalau seperti itu, apa hambatan kamu yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke les tersebut? Gini, Bu, lesnya kan diadakan pada waktu siang hari. Pulang sekolah itu sampai sore. Tapi kan kalau pulang sekolah saya diminta ibu saya untuk membantu pekerjaan rumah sama mengasuh adik saya, Bu. Jadi
saya kesulitan membagi waktu, Bu. Jadi begitu. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali, ataukah berjualan ataupun mengasuh adik? Ayo, coba dipikir dulu, ayo. Ya, berat sih, Bu. Berat. Menurut saya, keduanya itu sama-sama penting, Bu. Karena saya belum bisa membagi waktunya, Bu. Coba, Gimana kalau ya, seperti Bu? itu. Kalau seperti itu, coba bagaimana cara kamu mengatasinya? Apa saya menemui ibu guru matematika itu untuk membicarakan ya, Bu ya? Agar lesnya itu diundur jadi sore habis asar gitu. Agar saya bisa ikut gitu, Bu. Atau kalau tidak, diadakannya hari Jumat sama Sabtu gitu loh, Bu. Nah, itu ide bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Mungkin saya akan mencoba menemui dan membicarakan hal ini pada guru matematika ya, Bu ya. Bagus sekali, memang harus seperti itu, Nak. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Memang situasimu memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang bentrok. Tapi, jika kamu mau dan mampu memanajemen waktumu dengan baik, dan kamu mau mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya dan berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les matematika, insya Allah ibu guru matematika akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa ikut les tersebut. Gitu. Iya ya, Bu ya. Terima kasih arahannya ya, Bu ya. Sekarang saya jadi tahu cara memecahkan masalah ini. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama, kamu hebat kok pokoknya. Semangat terus ya. Iya, Bu. Saya izin pamit dulu ya, Bu. Saya akan menemui ibu guru matematika. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Bu Ristia dan Bu Susi. Untuk selanjutnya, untuk pengamatan yang pertama, Bapak Sunarto, silakan Pak. Baik, terima kasih. Praktek dari coaching ini saya kira bagus sekali, sudah sesuai dengan alur kata. Dan tujuan dari coaching ini sebenarnya adalah bahwa setiap ada masalah itu untuk menemukan solusinya itu adalah berangkat dari potensi diri sendiri yang sebenarnya adalah semua, pada hakikatnya semuanya itu punya potensi, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Hanya untuk manajemen emosi ini memang perlu ada orang yang mengarahkan, dan praktek ini sebagai coach untuk memberi jalan keluar untuk mengatasi masalah ini bisa dipraktekkan dengan sangat bagus dengan alur theta yang runtut. Saya kira bagus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Saya hanya menambahkan saja, memang benar apa yang disampaikan Pak Ahmad Sabtu tadi, memang alur theta sudah semakin jelas untuk kasus yang kedua ini ya berjalan dengan baik. Memang ini yang kita garis bawahi adalah kemampuan coachnya bagaimana menggali potensi dari coach sehingga akan menemukan solusi yang berasal dari diri coach itu sendiri. Baik Bapak Ibu, ini adalah kasus yang kedua setelah selesai kita laksanakan bersama. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita masuk kasus yang terakhir, yaitu kasus yang ketiga. Ini kita gantian peran lagi, ini untuk coach-nya saya sendiri, untuk coach-nya nanti Bapak Sunarto, dan untuk pengamat satu Ibu Ristia, dan pengamat yang kedua Ibu Susi. Demikian ya pembagian peran untuk kasus yang ketiga ini.
Terus selanjutnya kasus yang ketiga akan kami bacakan dulu. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Demikian kasus yang kedua. Yang ketiga, untuk selanjutnya fase nanti saya perankan sendiri dan untuk fasenya Bapak Sunarto. Silakan Pak Sunarto. Assalamualaikum Pak Masud. Waalaikumsalam Pak Narto. Anjir, ada apa Pak? Ini Pak, ya maaf ya, kalau saya perlu waktu Pak untuk ada waktu Bapak untuk saya ada masalah sedikit, gimana Pak? Ya enggak apa-apa Pak, enggak, silahkan. Gini Pak, kemarin itu saya ditegur Pak Kepala Pak. Ya. Masa saya ngajar di kelas itu disalahkan, padahal menurut saya ngajar itu ya bagus Pak, murid saya itu bisa belajar dengan baik, dengan tertib, tidak bucek, bagus. Kok saya disalahkan, katanya ditegur sama pengawas, itu gimana Pak? Jalan keluarnya gimana? Oh ya Pak, sebelum Bapak lanjutkan ini tujuannya nanti yang dicapai apa nih Pak? Bapak ini diskusi dengan saya ini apa nanti Bapak harapannya akhirnya bagaimana Pak? Saya sebenarnya pengennya gini Pak, bahwa kepala sekolah itu harusnya bisa menghubungkan saya dengan Pak pengawas, bahwa saya sebenarnya mengajar juga tidak sembrono loh Pak. Saya mengajar itu tidak sembrono, saya juga manut sama kurikulum, hanya kok saya ditegur tidak pakai buku gitu Pak. Padahal saya pengen nanti bahwa saya tidak ditegur dengan Pak Kepala bisa menjelaskan dengan baik gitu Pak. Oh ya begitu Pak, saya paham Pak. Ini Pak, juga saya ingin tahu Bapak mengajar seperti itu, mungkin alasan Bapak apa Pak? Mungkin ada kelebihan atau mungkin ada hal-hal yang Bapak inginkan, alasan Bapak menggunakan metode seperti ini apa Pak? Saya pengen tahu dulu Pak, silahkan. Ini Pak, yang kemarin itu kan murid saya itu banyak Pak, dan kebetulan sekali ada anak yang berkebutuhan khusus, ada anak ABK itu ada sekitar 4 ya Pak. 4 ini anak berkebutuhan khusus itu sering mengganggu kelas. Nah, ketika pembelajaran saya hanya kalau anak saya suruh pakai untuk buka buku tema itu nggak mau Pak, malah anak itu menjadi mengganggu di kelas. Maka saya mengajar itu dengan memakai ICT Pak. Saya putar video pembelajaran, video tentang apa yang saya ajarkan di tema itu. Sebenarnya kalau saya itu tidak benar bahwa saya tidak pakai kurikulum. Saya buka buku anak itu, hanya materi yang ada di buku anak itu tema 7, subtema 4 itu tentang perkembangan teknologi transportasi, itu saya tayangkan di video, saya bukakan di YouTube untuk saya perlihatkan kepada anak-anak tentang perkembangan teknologi transportasi Pak. Jadi anak itu menjadi senang belajarnya, terus anak yang tadi mengganggu temannya itu menjadi tertarik dengan pembelajaran itu, akhirnya tidak mengganggu Pak. Saya kira pembelajaran ini menarik bagi siswa, sehingga saya kira bagus Pak. Masa seperti itu disalahkan, harusnya gimana Pak? Ya Pak, kalau saya mendengarkan cerita Bapak, itu sebenarnya pembelajaran Bapak sudah bagus sebenarnya menurut saya. Bapak sudah kreatif, menggunakan sumber-sumber belajar yang ada untuk pembelajaran, apalagi ada anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya, sudah sangat bagus sebenarnya menurut saya. Dan apalagi saat ini sedang ada platform Merdeka Belajar, ini memang lebih tepat menggunakan sumber-sumber belajar lain. Sebenarnya Bapak sudah
sudah bagus, sudah kreatif, sudah inovatif, Pak. Cuma begini Pak, mungkin Bapak pengawas ada pandangan lain mungkin Pak, dari pandangan Bapak pengawas tentang buku teks, karena memang di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu ada salah satu itemnya yang mengatakan bahwa buku teks itu tidak boleh ditinggalkan oleh guru atau wajib digunakan, walaupun tentu saja kita berhubungan dengan sumber-sumber belajar lain, tapi buku teks tetap harus ada Pak. Ini alasannya yang pertama sebagai media antara guru dan anak, dan juga sebagai penghubung antara anak dengan orang tua. Tahu orang tua ingin mengecek tentang pembelajaran anak. Begitu itu memang ada Pak, yaitu modul yang wajib digunakan oleh seorang guru. Mungkin ini Pak, mungkin alasan dari Bapak pengawas mengapa kok menegur Bapak mungkin seperti ini. Begini Pak, dengan ini saya memberikan seperti ini, ya dari Bapak bagaimana, apa ingin mempertahankan pembelajaran Bapak atau bagaimana Pak Narto selanjutnya? Oh iya Pak, jadi akhirnya saya tahu bahwa kalau saya memang mempertahankan pembelajaran dengan multimedia, ya memang benar di pembelajaran saya bagus Pak. Tapi memang saya kok tidak mempertimbangkan itu tadi ya, bagaimana saya menghubungkan dengan wali murid, dengan anak, itu memang itu Pak yang saya salah. Kalau saya mempertahankan dengan cara mengajar seperti itu, memang saya menjadi tidak bisa bagaimana menghubungkan dengan orang tua, bagaimana orang tua memantau anaknya, putra putrinya sekolah di sini itu memang tanpa buku teks nggak bisa. Terus akhirnya misalnya saya memberi tugas kepada anak, itu tanpa buku teks memang nggak bisa Pak. Ya betul itu Pak. Ya untuk ke depan saya pengen Pak. Ya mudah-mudahan ini saya akan memadukan itu Pak, untuk tidak terlalu jauh untuk keluar dari buku teks. Memang yang saya ajarkan memang betul sesuai dengan kurikulum, tapi untuk ke wali murid mungkin tidak tahu Pak. Ya betul Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Bapak ingin melaksanakan pembelajaran selain dengan sumber-sumber belajar juga dengan modul tidak ditinggalkan. Ya ini bagus langkah Bapak untuk selanjutnya. Ini selanjutnya bagaimana Pak, ini dengan Bapak kepala sekolah dengan Bapak pengawas bagaimana Bapak selanjutnya? Ya coba nanti saya tak soal lagi ke Pak Kepala, biar ya memang saya salah untuk pembelajaran saya bagus memang ya ke anak di kelas memang bagus, tapi itu ternyata menyulitkan saya juga. Kalau saya tidak memakai buku teks, ya menyulitkan saya juga bagaimana saya berhubungan dengan wali murid, dengan saya misalnya harus memberi tugas ke anak, itu nggak bisa kalau tidak pakai buku teks. Betul Pak, biar nanti saya tak soal lagi ke Pak Kepala Sekolah. Ya Pak, saya senang sebagai rekan Bapak, ini Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak ini. Demikian nggih Pak. Sampun nggih. Nggih, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Narto. Monggo untuk selanjutnya ini bagian sudah selesai. Untuk selanjutnya pengajuan pertama Bu Ristia. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menjadi pengamat dari coach, yaitu Bapak Maksum. Dari peran yang sudah diperankan oleh beliau berdua terkait coaching berjalan sangat baik. Di sini alur Tirta sudah nampak dengan jelas, baik dari tujuan, baik dari identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah nampak dengan sangat jelas. Kemudian yang kedua, instrumen pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah sangat bagus, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach itu mampu memancing seluruh potensi yang dimiliki oleh coach. Seperti itu. Kemudian jadi coach tidak hanya menginginkan jawaban dari coach selaku Pak Maksum, tapi coach mampu menyelesaikan sendiri masalah yang sedang dihadapi. Itu berkat dari instrumen pertanyaan yang diberikan oleh coach yang sangat bagus. Cukup sekian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ristia. Untuk selanjutnya pengamatan yang kedua pada Bu Susi, dipersilahkan. Nggih, terima kasih waktunya. Tadi saya mengamati coachnya Pak Sunarto nggih. Tadi saya lihat juga sudah
penyampaiannya runtut juga dari coach dan coachnya. Tadi kegiatan coaching pada sore ini penyampaiannya sudah sangat runtut, bisa dengan model tirtang ya, terkait dengan tujuan utamanya, identifikasi, reaksi, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya sudah sangat runtut. Coach juga dapat merancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi dari coachnya, sehingga coachnya dapat menemukan solusinya sendiri untuk memecahkan masalahnya. Sudah, kalau menurut saya sudah cukup bagus sih Pak. Sampai, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kasus yang ketiga sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kasus 1, 2, dan 3 sudah selesai kami paparkan dari kelompok 2. Demikian pemaparan kami dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.